Hamka adalah seorang yang dinilai sebagai tokoh Wahabi di masanya. Pada kali ini kita akan membahas Wahabi menurut Buya Hamka di dalam bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Wahabi dalam sudut pandang Buya Hamka. Langsung saja kita bahas. Buya Hamka mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan yang Lama, ketika terjadi pemilihan umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu. Untuk alat kampanye, nama Wahabi. Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi. Sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu telah datang ke Sumatera. Dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan kaum Wahabi. Memang sejak abad ke-18, sejak gerakan Wahabi timbul di pusat tanah Arab, nama Wahabi itu telah menggegerkan dunia. Kerajaan Turki Utsmani yang sedang berkuasa takut kepada Wahabi karena Wahabi adalah permulaan kebangkitan bangsa Arab sesudah jatuh pamornya. Karena serangan bangsa Mongol dan Tatar ke Baghdad yang meruntuhkan kekhalifahan Bani Abbasiyah, dan Wahabi pun ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah. Karena apabila dia masuk ke suatu negeri, dia akan mengembangkan mata penduduknya menentang penjajahan. Sebab paham Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran Tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Sebab itu timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah. Wahabi adalah menentang keras kepada jumud, yaitu memahamkan agama dengan membeku. Orang harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ajaran ini timbul bersamaan dengan timbulnya kebangkitan revolusi Prancis di Eropa, dan pada masa itu juga infiltrasi dari gerakan ini telah masuk ke tanah Jawa. Pada tahun 1788 di zaman pemerintahan Pakubuwono keempat yang lebih terkenal dengan gelar Sunan Bagus, beberapa orang penganut paham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajarannya di negeri ini. Bukan saja mereka itu masuk ke Solo dan Yogyakarta, tetapi mereka pun meneruskan juga penyiaran pahamnya di Cirebon, Banten, dan Madura. Mereka mendapat sambutan yang baik sebab terang anti penjajahan. Sunan Bagus sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu apakah akibatnya bagi penjajahan jika paham Wahabi ini dikenal oleh rakyat. Nah teman-teman sekalian, dan Haji Muhammad Haris Tuanku Lintau, mereka menyiarkan ajaran itu di Luha Agam, Bukit Tinggi, dan banyak beroleh murid dan pengikut. Di antara murid-murid mereka ialah Tuanku Nang Receh Kamang, Tuanku Sami Empat Angkat. Akhirnya gerakan mereka itu meluas dan melebar sehingga terbentuklah kaum Paderi yang terkenal. Di antara mereka ialah Tuanku Imam Bonjol, maka terjadilah Perang Paderi yang terkenal itu. 37 tahun lamanya mereka melawan penjajahan Belanda. Bila mana di dalam abad ke-18 dan 19 gerakan Wahabi dapat dipatahkan. Pertama, orang-orang Wahabi dapat diusir dari Jawa. Kedua, dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata. Namun di awal abad ke-20 mereka muncul lagi. Di Minangkabau sendiri timbullah gerakan yang dinamai kaum muda. Di Jawa datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Ahmad Sukarti. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Sukarti dapat membangun semangat baru dalam kalangan orang-orang Arab. Ketika dia mulai datang, orang Arab belum pecah menjadi dua, yaitu Arabita, Alawiyah, dan Al-Irsyad. Bahkan yang mendatangkan Syekh itu kemari adalah dari kalangan yang kemudiannya membentuk Arabita Alawiyah. Padahal ketika itu perjuangan memperkokohkan penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan tidak mau menyerahkan mereka, tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan Jawa, maka ahli-ahli kerajaan memberi advis kepada Sunan supaya orang-orang Wahabi itu diserahkan saja kepada Belanda. Lantaran desakan itu, maka mereka pun ditangkapi dan diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda, orang-orang itu pun diusir kembali ke tanah Arab. Tetapi di tahun 1801, artinya 12 tahun di belakang, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau, Haji Miskin, Pandai Sikat Agam, Haji Abdurrahman Piabang. Musuhnya dalam kalangan Islam sendiri, pertama ialah kerajaan Turki, kedua kerajaan yang dipimpin para syarif di Makkah, dan ketiga kerajaan Mesir.
Ulama-ulama pengambil muka mengarang buku-buku buat mengkafirkan Wahabi. Bahkan ada di kalangan ulama itu sampai hati mengarang buku mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham Wahabi ini, adalah keturunan Musailamah Al-Kadzdzab. Pembangunan Wahabi pada umumnya adalah bermadzhab Hambali, tetapi paham itu juga dianut oleh pengikut mazhab Syafi'i. Sebagaimana kaum Wahabi di Minangkabau dan juga penganut mazhab Hanafi, sebagaimana kaum Wahabi ini di India. Sekarang Wahabi dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini. Yang dibenci bukan lagi pelajaran Wahabi, melainkan nama Wahabi. Insinyur Soekarno dalam surat-surat dari Endenya kelihatan bahwa pahamnya dalam agama Islam adalah banyak mengandung anisir Wahabi. Kaum komunis Indonesia telah mencoba menimbulkan sentimen umat Islam dengan membangkit-bangkitkan nama Wahabi, padahal seketika terdengar kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibnu Saud yang mengusir kekuasaan keluarga Syarif di Mekah. Umat Islam mengadakan kongres besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu 1925, sampai mengutus 2 orang pemimpin Islam dari Mekah, yaitu Haji Os Cokroaminoto dan Kiai Haji Mas Mansur dan Haji Agus Salim, datang lagi ke Mekah tahun 1927. Karena tahun 1925 dan tahun 1926 itu belum lama, baru 50 tahun saja, maka masih banyak orang yang dapat mengenangkan bagaimana pula hebatnya reaksi waktu itu, baik dari pemerintah penjajahan, walau dari umat Islam sendiri yang ikut membenci kepada Wahabi karena hebatnya propaganda kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Syarif. Sekarang pemilihan umum yang pertama sudah selesai. Mungkin menyebut-nyebut Wahabi dan membusuk-busukannya ini akan disimpan dahulu untuk pemilihan umum yang akan datang. Dan mungkin juga propaganda ini masuk ke dalam hati orang sehingga gambar-gambar figur nasional Tuanku Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan diturunkan dari dinding. Dan mungkin perkumpulan-perkumpulan yang memang nyata kemasukan paham Wahabi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan lain-lainnya diminta supaya dibubarkan saja. Kepada orang-orang yang membangkit-bangkitkan bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan Islam di Tanah Jawa ini adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi, kepada mereka orang-orang dari Sumatera itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebab kepada mereka diberikan kehormatan yang begitu besar. Sungguh, demikian pun Wahabi bukanlah paham yang dipaksakan oleh kaum muslimin, baik mereka Wahabi atau tidak. Dan masih banyak yang tidak menganut paham ini dalam kalangan Masyumi. Tetapi pokok perjuangan Islam yaitu hanya takut semata-mata kepada Allah dan anti kepada segala macam penjajahan, termasuk komunis, adalah anutan dari mereka bersama. Apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, maka silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.